Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfonsus Beta dari jurusan Data Science dari kelas DS 4801 dengan NIM 1030524000002. Kemudian terima kasih pada Pak Denny yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton videonya. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas kalkulus subcalo 4. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai. Jadi, pada subcalo 4 ini, kami diberikan dua soal. Soal yang pertama, karena ini soal cerita, saya singkatkan saja. Jadi intinya, kita diberikan fungsi kesalahan, yaitu HT, yang didefinisikan sebagai berikut. HT adalah T per tanda kurung 1 ditambah T kuadrat, tutup kurung, pangkat 2. Ini semua di pangkat 2 nanti. Lalu kita disuruh mencari anti turunan dari HT ini, atau H besar T. Lalu nilai dari fungsi biaya pada interval 0,2 dan tentukan turunan dari CX. Jika fungsi cairnya seperti ini. Oke, pertama kita A dulu. Anti turunan atau integral dari HT. Ini kita buat jadi permisalan dulu U. U sama dengan 1 ditambah T kuadrat. Yang di bawahnya I ditambah T kuadrat. Yang ini aja. Maka DU per DT sama dengan 2T. Ini maksudnya turunan ya. 2T. DT sama dengan DU per 2T. Maka H besar T adalah integral dari HT dt. Ini semuanya. Maka integral dari T per U pangkat 2. Karena ini adalah U. Di sini adalah U pangkat 2. Dikali DU per 2T yang ini tadi. Ini bakal jadi 1 per 2. Maka pindahkan dulu. Ini 1, ini per 2, ini 1 per 2. Pindahkan ke depan integral. Karena dia bersifat konstanta. Ini T sama T bisa kita coret. Lalu ini akan menjadi U pangkat min 2. Karena ini di bawah kita naikkan menjadi pangkat min. Jadi kita integralkan jadi 1/2 dikali min 1 per U ditambah C. Ini hasil integralnya ya, yang ini. Nah, ini langsung kita kali aja. Dan U-nya kita ganti lagi menjadi 1 ditambah T pangkat 2. Jadi min 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat ditambah C. Nah, ini sebenarnya tambah C ini nggak terlalu dipikirin juga nggak apa-apa, karena C bisa kita ganti dengan 0. Ini konstanta bebas. Untuk yang B, biaya HT yang udah diintegralkan tadi ini, hasilnya ini, pada interval 0 sama 2. Ini kan belum ada intervalnya. Nah, kita taruh interval bawahnya 0. Interval atasnya 2. Batas bawahnya 0. Batas atasnya 2. Maka, ini HT-nya. Jadi, ini 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat. Kita integral lagi. Jadi, min 1 per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat. Batasnya 0 sama 2. Kita masukin T-nya 0 dan T-nya 2. T-nya 2 duluan, baru dikurangin T-nya yang 0. Kita masukkan min 1 dibagi atau per 2 dikali 1 tambah 2 kuadrat. Pakai yang ini. Dikurang min 1 per 2 dikali 1 ditambah 0 kuadrat. Tutup kurung. Ini kita hasilkan menjadi min 1 per 2 kali 5. Karena ini 5. Min 1 per 2 dikali 1 ditambah 0 kuadrat. Nah, ini jadinya 1. Jadi 2 kali 1, 2. Min 1 per 2. Min 1 per 10 ditambah 1 per 2. Kita samakan penyebut, jadi biayanya adalah min 1 ditambah ini jadi 5 per 10. Tambah 5 per 10. Jadi 4 per 10. Yang kita sederhanakan menjadi 2 per 5. Nah, itu nilai fungsi biayanya. Lalu untuk CX.
Cx ini intervalnya kan 5 ditambah 1 plus x kuadrat. T per 1 ditambah T kuadrat pangkat 2 dt. Ini kan formulanya sebenarnya seperti ini ya. Cx yang ini interval bawah, batas bawah ax, batas atas bx, fungsi dari dt. Nah ini kan. Nah untuk mencari turunan dari cx adalah seperti ini. Fungsi dari fungsi ini, yang berarti yang ini, kita masukkan dengan bx. Bx itu apa? Ini batas atas dikali turunan dari bx. Turunan bx 5 nanti dikurang fungsi yang ini, kita masukkan dengan ax, ax-nya yang ini, dikali turunan dari a, turunan dari ax. Nah ini kita perjelas di mana fungsi yang ini, dua-duanya, f sama dengan ft, berarti ini ft kan? T per 1 ditambah T kuadrat pangkat 2. AX-nya seperti yang tadi disebut, yang ini, 1 ditambah X kuadrat. Lalu untuk mencari A pangkat, turunan dari AX adalah 2X. BX-nya sudah jelas 5, batas atas. Dan turunan dari BX-nya adalah 0. Maka, turunan dari CX adalah fungsi kali BX-nya 5 dikali 0 dikurang fungsi dari 1 plus X pangkat 2 dikali 2X. Ini kan fungsi 5, ini kita 5-nya kita ganti, C-nya diganti sama 5. Jadi 5 per 1 ditambah 5 kuadrat di pangkat 2 dikali 0. Nah, ini pasti hasilnya sudah pasti 0. Lalu, yang ini, T-nya kita ganti jadi 1 ditambah X pangkat 2. Jadi 1 ditambah X pangkat 2 per 1 ditambah X pangkat 2 lalu di pangkat 2 lagi dikali 2X. Dan ini udah pasti 0. Ini kita kali atasnya 1 ditambah X pangkat 2 dikali 2X dibagi sama penyebutnya 1 ditambah X pangkat 2 kuadrat dikuadratin lagi semuanya. Jadi kalau kita hitung hasilnya menjadi C pangkat, maaf, jadi kalau kita hitung turunan dari CX adalah min 2X dikali 1 ditambah X pangkat 2 per dalam kurung 1 ditambah X pangkat 2, ini dipangkatin 2, terus di semuanya dipangkatin 2. Nah ini udah selesai. Untuk soal kedua ini kita diberikan 2 anak soal. Kita bahas yang pertama dulu. Diberikan kurva fx sama dengan akar x pada interval x sama dengan 1 dan x sama dengan 9. Lalu hitung volume benda putar yang terbentuk jika diputar mengelilingi sumbu x. Kita buat dulu untuk angan-angannya. Akar x, kalau x-nya 1 sama dengan 1. Kalau x-nya 4 maka y-nya 2. Kalau x-nya 9 maka y-nya 3. Seperti itu. Dan ini di bawah kurva ya. Dan dihitung darahnya berarti yang ini. Yang set yang di garis arsir ini. Lalu diputar mengalami sumbu X, berarti dia bakal berubah menjadi cakram nanti. Bila D diputar D-nya ini ya tadi. Bila D diputar mengelilingi sumbu X, maka dia kan tadi seperti ini cakramnya. Nah, berarti cakram itu atau lingkaran itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Nah, karena ini adalah seperti mengelilingi, jadi kayak ruang di 3 dimensi menjadi ada tingginya. Tingginya itu nanti bakal jadi ininya, delta X. Ini X di K. Nah, ini akar X-nya ini bakal jadi R atau jari-jarinya.
Maka delta VK atau delta volume di K adalah Pi dikali R kuadrat atau akar X pangkat 2 dikali delta X, ini tingginya. Maka volume BP-nya adalah Pi dikali integral dari 1 sama 9 karena intervalnya 1 sama 9 X-nya. Ini integral dari X. Ini kalau akar X di pangkat 2 jadi X. Delta X-nya berubah jadi X. Maka ini jadi Pi dikali integralnya dari X adalah 1/2 X pangkat 2, batas-batasnya 1 sama 9. Nah, ini X-nya kita ubah jadi 9 dan 1. Kita bedakan sendiri, lalu tanda kurung 1 per 2 dikali 9 dulu. 9 pangkat 2 dikurang 1 per 2 dikali yang ini 1 per 2. 1 pangkat 2. Yang ini menjadi 9 pangkat 2 kan 81, berarti 81 per 2. Nah, ini tetap 1, maka jadi min 1 per 2. 80 pi per 2. Kalau BP-nya berarti kita sederhanakan menjadi 40 pi. Nah, ini volume BP dari yang nomor 1. Lalu yang nomor 2 nih mirip-mirip. Fx-nya sekarang ganti jadi X pangkat 2. Intervalnya juga ganti X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Sama kita hitung volume BP-nya dan diputar mengurangi sumbu X. Sama seperti tadi penjelasannya. Ini gambarnya seperti ini. Kalau X-nya 1 maka dia 1, kalau 2 dia maka dia 4. Y-nya. X-nya 1 maka Y-nya 1, Y-nya 4 maka X-nya 2. Nah, ini dia ini, kecil ini. Bila dia diputar mengenai sumbu X sama seperti tadi. Jari-jarinya adalah Fx-nya ini sendiri, X pangkat 2, dan tingginya adalah delta X. Maka delta di VK adalah rumus dari sepertinya ini cakram tapi dimensi 3 berarti tabung. Pi dikali R kuadrat dikali T. Maka Pi kali X pangkat 2 dipangkatin 2 lagi delta X. Maka volume BP-nya adalah Pi dikali integral dari 0 dan 1 karena intervalnya dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 X pangkat 4. Ini sih sebenarnya tinggal dijumlah 2 tambah 2 sama 4. X pangkat 4 dx. Delta X-nya jadi dx. Kita hitung Pi dikali 1 per 5 X pangkat 5 batasnya 0 sama 1. Kita ubah X-nya dengan 1 dan 0. Pi kita sendiriin lalu di tanda kurung 1 per 5 dikali 1 per pangkat 5. Dikurang 1 per 5 dikali 0 pangkat 5. Ini jelas 0. Jadi Pi dikali 1 per 5. Volume BP-nya adalah Pi per 5. Oke, selesai. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.